channel Millennial Property. Nah, perkenalkan, nama saya Lina. Baru lihat ya, saya ada di channel YouTube Millennial. Nah, di video ini kita mau bikin konten yang berbeda dari yang lain nih, gitu. Nah, biasanya kalau teman-teman lihat channel YouTube-nya Millennial, review rumah, terus dari jalanan mau ke lokasi. Nah, kali ini kita berbeda nih, sangat menarik karena kita hari ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Nah, tamu ini kenapa sih saya bilang spesial gitu kan? Nah, karena tamu kita ini adalah ibu rumah tangga. Nah, tapi dia bukan ibu rumah tangga sembarangan, guys. Jadi dia ibu rumah tangga yang benar-benar bisa menghasilkan uang puluhan juta rupiah selama 1 bulan, guys. Gokil. Nah, kali ini kenapa sih sekarang aku mau ngomong dulu, kenapa sih kok ibu rumah tangga sekarang bisa dapat uang sebanyak itu? Caranya gimana? Emang gak ngurusin anak gitu kan? Nah, beda ya, karena sekarang zamannya selain digital, si wanita ibu-ibu rumah tangga ini punya satu hal pencapaian pasti yang pengen dicapai. Nah, ini salah satunya, kita perkenalkan, namanya Mbak Desi. Mbak Desi ini salah satu ibu rumah tangga. Halo Mbak Desi. Halo sahabat milenial. Halo guys. Halo guys. Nah, terus Mbak Desi bisa kenalin gak sih diri Mbak Desi? Kira-kira kegiatan sehari-hari Mbak Desi tuh ngapain aja sih gitu kan, selain urusin baju-baju suami ya kan gitu kan, atau makanan suami. Nah, apa aja sih kegiatannya sehari-hari nih gitu kalau kita boleh tahu? Halo guys lagi nih ya. Halo guys. Halo guys. Ya, seperti yang tadi Bu Lina udah cerita, saya itu sebenarnya basicnya hanya ibu rumah tangga biasa ya, standar lah seperti ibu rumah tangga pada umumnya, yang ngurus suami, ngurus anak, ngurus pekerjaan rumah. Tapi kadang terlintas gitu di pikiran, kira-kira apa ya, ngerjain apa ya yang bisnis yang tidak harus menguras waktu terlalu banyak di luar rumah, tapi penghasilannya banyak nih. Nah, kalau misalnya kita buka usaha, itu kan perlu modal yang cukup lumayan besar. Nah, suatu ketika tiba-tiba tuh suka lihat di di YouTube, di internet, lihat peluang dari bisnis properti. Di situ mulai cari-cari informasi, gejolak ya gitu, iya. Nah, kontaklah sama salah satu tim dari milenial seperti itu. Oh gitu. Kalau berarti kalau Mbak Desi sendiri selain jadi ibu rumah tangga, ngurus suami, ngurus anak gitu, dan akhirnya mulai timbul gejolak pengen nih punya bisnis, satu bisnis yang tapi yang yang tetap menghasilkan tapi tetap nggak ninggalin keluarga. Itu salah satunya di bisnis properti milenial gitu. Nah, berarti Mbak Desi sekarang itu sebagai agent properti ya, agent milenial ya gitu. Berarti mulainya dari tahun berapa kalau boleh tahu? Awal mulai itu di awal tahun 2019. Jadi kalau misalnya dihitung sebenarnya sih belum lama-lama banget ya. Terus tahun belakangan inilah gitu. Cuma setelah dijalanin, digelutin ternyata asik. Kenapa dibilang asik? Pertama itu karena basicnya saya itu ibu rumah tangga yang nggak mau waktunya terlalu buang banyak di kantoran. Kalau kerja ya. Betul. Kalau di properti ternyata waktunya bisa kita atur sendiri nih. Dan lebih asiknya lagi kalau dapat penghasilan sama pencapaiannya sih, seperti itu. Tapi Mbak Desi sebelumnya punya basic properti nggak sih sebelum jadi ibu rumah tangga? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Apa tuh? Basicnya itu ya kerja kantor. Jadi sebelumnya memang saya kerja di kantor, tapi setelah berhenti bekerja ya itu awalnya sih pengennya di rumah aja. Pokoknya mau jadi ibu rumah tangga lah gitu. Nah, tapi karena situasi pengen ngasilin apa ya gitu, akhirnya coba di properti. Oke. Jadi salah satunya Mbak Desi ini adalah top salesnya di Millennial Property gitu. Jadi dalam 1 bulan itu dia bisa kurang lebih jualan sekitar berapa ya Mbak? Ya sekitar 30 unit. 30. Wow, 30 unit guys gitu kan.
Terus biasa Mbak Desi tuh concernnya jualan properti tuh gimana sih gitu kan? Atau memang ada yang mau misalnya kalau mau jual properti itu harus jual, gue mau dekat rumah aja jadi gue kalau jauh, kalau gue dari rumah nggak terlalu jauh ke properti ini gitu. Enggak sih, jadi asiknya ini sih cerita pengalaman ketika masuk di milenial nih. Jadi waktu awal kan bener-bener buta ya, nggak ngerti masalah jualan rumah, pokoknya bener-bener buta. Tapi untungnya saya masuk milenial itu di coaching nih, dibantu sama tim yang ada di milenial gitu. Jadi diarahin gimana caranya kasih informasi produk sama konsumen. Terus kalau di training betul, kalau di training lebih senang di mana sih ya, karena sekarang sambil berjalan jadi ya kita ngikutin maunya si konsumen gitu kan, dia mau di mana ya kita arahin sesuai kebutuhan dia gitu. Oh, iya. Nah, terus berarti kalau 30 per bulan berarti Mbak Desi kira-kira total 1 bulan dapat komisi berapa tuh? Kalian boleh hitung berapa? 30 juta ada nggak sih Mbak? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Oke. Nah, terus prestasinya apa aja sih Mbak yang udah dicapai selama jadi agent properti? Karena kan sebenarnya kalau kita mau lihat agent properti itu selain komisi apalagi sih yang didapetin ya kan, nah itu salah satunya adalah biasanya di agent properti itu selalu ada kayak reward dari developer gitu kan, atau ada dapat reward dari kayak jalan-jalan luar negeri ya kalau nggak salah gitu. Nah, cara-caranya, sebelum menceritakan rewardnya apa aja sih, karena udah mulai kegiur nih kita nih gitu kan. Nah itu yang pertama di Jalan Mbak Desi adalah ketika mendapatkan customer gitu, sampai bawa customer ke visit ke lokasi, sampai ajak customer buat beli rumah itu tuh gimana sih caranya, stepnya? Biasanya kan sama seperti pada umumnya ya, pasti kita follow up dulu nih, informasiin sama teman-teman yang terdekat dulu lah ya, informasiin perumahan yang memang kita lagi pasarin atau yang lagi happening pada saat itu. Nah, nantinya pasti bakalan ada yang tanya nih, dan ada permintaan lah seperti itu ya, follow up seperti biasa. Terus tanya kebutuhannya gimana, nanti kita arahkan ya gitu aja sih. Oke, berarti sebenarnya nggak terlalu susah ya ngarahin. Jadi dari follow up gitu kan, dari follow up customer, ajak mereka ke lokasi, ketika budget mereka udah cocok, rumahnya udah cocok, mereka bisa booking rumahnya gitu. Dan itu biasanya Mbak Desi itu dapat data-data itu atau customer tuh nyarinya gimana sih? Apakah Mbak Desi sebar flyer ke perumahan tetangga ya sih jualan properti nih ya gitu, atau gimana sih, atau cuma update di medsos mungkin gitu? Kalau untuk pribadi sih ya pastinya kita harus update di medsos ya, terus pasang iklan, terus dari kantor pun kadang ada informasi data yang bisa kita olah seperti itu sih. Oh, jadi semuanya sinergi ya. Jadi kitanya juga kita pasti sih ngereferensiin ke orang-orang kayak update status bahwa kita ada perumahan nih. Kalau cari rumah dari 100 juta gitu ya, berarti infoin dari rumah 100 juta sampai 1M, 2M, 3M. Jadi millennial property ini memang punya banyak banget projectnya, memang banyak dicari si customer. Jadi Mbak Desi ketika kliennya mau boleh nggak saya cari rumah 200 juta cicilannya 2 juta, oh saya ada gitu, berarti gitu ya berarti. Iya, jadi ya itu balik lagi kita ikutin maunya si konsumen nih. Jadi dia perlunya apa ya kita bantu. Jadi di sini sebagai agent juga sama halnya seperti konsultan gitu ya, kebutuhannya apa ya coba kita bantu untuk carikan yang sesuai memang budgetnya, terus lokasinya seperti itu. Jadi
kita mau tanya lagi nih, ini kan dari segi happy-nya kita mencari customer. Dan apa aja sih suka duka waktu Mbak Desi jadi agent properti? Misalnya diomelin, jangan terlambat ya, saya udah nyampe nih di lokasi, tapi kita belum nyampe gitu. Terus terang kalau saya dari awal selalu memegang prinsip harus tepat waktu ya. Maksudnya kalau untuk suka duka sih banyak lah, macam-macam yang di PHP-in. Informasinya mau datang hari ini jam sekian, kita udah tungguin, ternyata tiba-tiba orangnya udah gak ada kabar gitu. Tapi hal-hal seperti itu ya jangan sampai buat kita patah semangat sih gitu. Anggap aja ya mungkin tidak hari ini tapi pasti besok gitu aja. Berarti guys, PHP itu bukan cuma cowok aja atau pasangan kalian, tapi benar-benar PHP itu juga customer juga ada ya. Dan kalau dari segi itu agent tuh gak akan patah semangat ya. Karena kenapa? Karena kenapa Mbak? Karena ada rewardnya. Karena rewardnya betul. Jadi motivasi saya kenapa pengen jadi agent properti juga karena memang informasi rewardnya nih, bisa jalan-jalan ke luar negeri. Itu tuh kayaknya impian semua perempuan, yang hanya perempuan ya, Bu Lina ya, pasti sekali ya. Ya karena sebenarnya kalau ke luar negeri itu kita harus ngecek kantong tuh lumayan besar ya. Tapi kalau jadi agent properti ini kita bisa free, benar-benar free. Jadi kita cuma paling kadang juga ada uang saku ya. Ya itu sih yang memang salah satu menariknya jadi agent properti sih gitu. Nah terus Mbak Desi sendiri dari menjadi agent properti selama berapa tahun tadi? Berapa tahun ya? Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun ya. Hampir 2 tahun ini Mbak Desi sendiri udah ngumpulin sekian banyak sebulannya bisa puluhan jutaan ini. Emang rencana Mbak Desi kira-kira akan ada, wah saya kayaknya mau naikin lagi nih jualan jadi berapa gitu, karena udah punya skill kan ya, pasti gitu. Pastilah, maksudnya keinginan cita-cita pengennya apa sih gitu ya Bu Lina ya. Pastinya kalau pribadi saya pengennya tuh udah punya seperti kendaraan sendiri atau bisa tambah rumah untuk beli rumah untuk anak gitu kan. Dan yang jelas kalau saat ini saya sih lagi pengen selesai kuliah anak. Wow. Jadi anaknya apa nih? Perempuan? Betul udah gede dong ya? Udah gede. Cowok. Nih emaknya aja kerja keras banget lu, kalau nggak kerja keras nggak boleh deketin anaknya nih kayaknya. Nah ini sih kita juga mau infoin juga, misalnya ada nggak sih saran buat orang-orang yang masih pengen gabung properti tapi kayak nyalinya masih kayaknya gue nggak bisa jualan deh, kayaknya gue takut deh, kayaknya nanti gue nggak bisa dapet customer deh. Ada nggak sih saran-saran, tips-tips gitu kan, tipis-tipis lah buat teman-teman milenial di sana yang pengen banget nih gabung gitu tapi masih kayak takut-takut gitu. Biasanya sih kendala terberat itu ketika kita belum ngerasain jualan nih, kalau yang awal-awal gitu ya. Tapi itu jangan jadi patah semangat gitu. Karena kalau kita udah jualan sekali pasti itu nagih. Apalagi kalau udah dapet yang namanya komisi atau keluar reward gitu ya, itu pasti rasanya tuh luar biasa. Nah selain itu kita tuh ada rasa kepuasan ketika konsumen kita tuh dapat rumahnya dan udah sangat terima, itu kayaknya pencapaian yang luar biasa gitu ya. Udah bantu orang, terus kitanya juga dapat income-nya lumayan, seperti itu sih. Jadi buat yang baru mulai jangan patah semangat, karena yang cari rumah tuh banyak banget ya gitu. Dan peluangnya tuh masih luas banget ya gitu. Jadi memang dan learning by doing ya. Kalau kita mau belajar pasti bisa gitu ya. Itu sebenarnya di mana aja pasti tetap berlaku sih ya, mau jadi apapun itu ya gitu. Nah terus Mbak Desi kan join sama Millennial Property itu udah hampir 2 tahun ya. Nyaman gak Mbak di Millennial? Nyaman banget. Nyaman. Kayak milenial kayak bantal nih.
jadi nyaman ya kan. Nah, kenapa sih kok bisa bilang milenial properti itu nyaman? Ini nyaman banget kayak bantal gitu kan. Bener-bener katanya kan bener-bener nge-treat si salesnya, nge-coaching, nge-training gitu kan ya. Dan itu bisa bikin satu tambah wawasan. Yang kedua, semangatnya tuh beda ya, karena bersama-sama jadi bareng-bareng. Betul. Boleh nggak? Kenapa sih kok sampai senyaman itu, udah kayak pasangan bertahun-tahun gitu? Padahal belum lama ya. Makanya tuh gimana tuh? Intinya itu ketika awal kita mulai benar-benar tuh di guidance gitu, ibaratnya tuh kayak didampingin, terus yang benar-benar dari nol, ibaratnya anak yang baru lahir tapi jalan sampai diajarin cara jalannya, ibaratnya gitu ya, sampai akhirnya dia bisa lari sendiri gitu, masih didampingin. Jadi nggak dilepasin gitu aja. Dan dari milenial pun sangat-sangat membantu banget kalau misalnya di perjalanan kita ada case apa gitu, masih tetap didampingin lah, nggak dilepas begitu aja. Makanya goalsnya pun jadi lebih kena lah gitu. Oh oke. Jadi benar-benar kayak milenial tuh selain nge-guidance semua, berarti kayak training sampai apa ya, sampai ngorek sampai angkasnya tuh diajarin semuanya gitu ya Mbak. Nggak pelit ilmu itu. Dan kalau ada temen-temen, berarti Mbak Desi kalau bawa customer satu hari tuh bisa 3 orang atau 4 orang gitu. Dan itu beda-beda lokasi. Beda. Enaknya gini, kalau di milenial itu banyak teman-teman yang bisa bantu backup kita nih. Jadi kalau misalnya saya ada di satu project dan tiba-tiba konsumen ada yang mau ke project lain, saya tuh nggak perlu bingung gitu, gimana nih nanti konsumen saya di sana, karena teman-teman di milenial itu asik banget, mau bantu sesama rekannya. Jadi kalau memang mereka jalan ya. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak bisa ke project yang lain karena ada konsumen di project yang ini, kita bisa minta tolong teman-teman yang ada di sana. Atau kalau nggak ada di sana, kita tinggal bilang, pasti ada yang bantu ke sana gitu. Jadi sebenarnya kalau milenial ini kalau dipikir-pikir timnya ada puluhan orang kali ya, banyak banget kan, di setiap proyek ada mereka masing-masing gitu. Dan memang sih kita akuin semakin dari si bergabung juga semakin banyak yang gabung ya di sini ya gitu. Dan memang sih kalau menurut Mbak Desi sendiri, selain milenial bantu di lokasi, ada yang bantu ketika Mbak Desi nggak bisa hadir gitu, bisa ada yang temenin salah satu tim gitu kan. Nah sampai juga dibantuin trainingnya, terus cara-caranya gimana sih biar closing, gimana sih biar dapat konsumen gitu. Dan pasti Mbak Desi pun waktu pada saat follow up itu customer, pada saat Mbak Desi cari data sendiri itu pun dibantu ya, sama milenial ya. Biasanya apa aja sih yang dibantu, kayak buat satu aplikasi kah, atau buat satu semacam iklanin apa, gimana caranya itu? Ya dari training itu sih, dari training itu kita diinfoin gimana sih caranya kita misalnya pasang iklan, terus caranya follow up. Nah kan tipikal konsumen juga beda-beda nih, follow seperti apa. Nah, itu kita bisa sharing tuh. Makanya setiap minggu kalau kita ada meeting mingguan, dari situ kita bisa sharing. Di situ kita bisa cari solusinya bareng-bareng kalau misalnya ada case tertentu seperti itu sih. Mbak Desi boleh minum loh. Oh iya. Sama kita nggak ngasih minum sama kamu. Nah terus amat ya, nggak bisa habis. Mungkin ya kita daripada nih akunya langsung habis gitu kan, karena ngomong mulu gitu. Mungkin Mbak Desi bisa nih ya sharing sama teman-teman di luar sana yang mau masih takut-takut nih buat jadi sobat milenial ya kan. Nah boleh nggak sih sharing sedikit ke sobat-sobat milenial yang mau join ke milenial properti itu, apa aja sih keuntungan Mbak Desi yang Mbak Desi dapatkan gitu dengan menjual properti? Coba aja contoh, misalnya Mbak Desi jual properti, lebih sering banyak orang yang cari rumah harga berapa sih gitu kan. Terus yang kedua, apa aja sih yang didapetin dari
seorang agent properti selain memang ada commission ya ketika dia berhasil menjual, apalagi sih gitu. Sama tadi Mbak Desi bilang ada trip ke luar negeri kemana-mana gitu tuh, bisa nggak sih kasih tahu tips-tipsnya gitu? Nah, selain komisi, biasanya tuh di awal setelah konsumen melakukan transaksi pembelian, kita dapat yang namanya closing fee. Itu lumayan tuh closing fee, karena itu closing fee bisa dipakai untuk kita transport lah, transport untuk hari-hari, bensin atau tol ya. Selain closing fee, selain closing fee juga ada reward nih, cash reward. Jadi selain kita dapat jalan-jalan, kan biasanya kalau jalan-jalan sendiri paling jauh ya ke negara-negara yang deket lah ya, ke Singapura atau ke Malaysia. Tapi iya Asia. Tapi kalau di sini bisa sampai ke Eropa gitu. Wow, gokil. Nah itu goes to Eropa. Selain yang ke luar negeri itu ada juga reward cashnya, jadi yang bisa diuangkan dan itu nilainya lumayan besar gitu. Jadi, nah terus selain dari developer, dari milenial pun kalian juga ada tambahan nih. Jadi kalau misalnya kita achieve target dalam sebulan bisa jual yang sesuai target dari milenial kasih, ada tambahan lagi. Wow, banyak banget gitu. Berarti nggak rugi lah ya masuk milenial ya, benar-benar. Selain dibantu, dikasih juga uang jajan, dikasih juga tambahan reward ya gitu. Nah itu memang benefitnya lumayan banyak, bahkan saya bilang ini banyak banget sih gitu. Karena kenapa? Jadi kalau kata Mbak Desi tadi coba saya rangkum, saya dapat komisi 3%-an ya, bisa sebut gitu. Dari komisi, selain komisi ini juga dapat closing fee ketika berhasil pada hari itu konsumen minat, terus dapat juga cash reward dan trip. Nah, Mbak Desi tuh udah bisa berangkat ke Eropa. Jadi kalau saya rangkum nih guys, teman-teman nih semua di sini, yang Mbak Desi tuh selain mendapatkan komisi dari hasil jualannya, dia juga dapat closing fee ketika konsumen minat dia bayar uang tanda jadi ya pada saat itu, plus dapat cash reward kalau dia jualan misalnya 5 unit, 3 unit itu dapat tambahan lagi ya berarti ya Mbak Desi ya. Dan yang terakhir dia dapat trip yang kalau katanya Mbak Desi biasanya ke Singapura lah gitu atau ke Malaysia lah. Sekarang gue udah bisa jauhan dikit nih, bisa 8 jam 10 jam naik pesawat gitu kan. Berarti udah ke Eropa, udah ke Mbak Desi juga dapat umroh ya. Iya, umroh ya itu, dan itu memang salah satu hal yang dicapai, nggak perlu susah-susah, tapi teman-teman bisa capainya dengan gampang dan bersama-sama sih sama tim milenial ya. Nah itu salah satu yang menarik di milenial. Jadi kalau anak milenial memang nggak ada yang pelit sih ya. Itu maksudnya selain bagi ilmu, bagi juga reward gitu. Nah itu ya salah satu memang bikin Mbak Desi nyaman yang tadi dia bilang gitu. Nah itu sebenarnya sih satu poin yang wah banget sih, ini agent properti benar-benar ngeliatin bahwa memang selain teamwork bersama-sama ya, mereka juga komitmen gitu ya buat maju sama-sama gitu. Nah jadi buat sahabat-sahabat milenial yang di luar sana yang lagi nonton YouTube channel Milenial Property, nah kali ini teman-teman milenial juga bisa melihat produk-produk atau iklan-iklan yang ditawarkan milenial. Salah satunya di Instagram. Kalian bisa follow Instagramnya Milenial Property @milenialproperty ya, @milenialpro. Nah, nggak pakai property, jadi @milenialpro. Nah, terus kalian juga bisa lihat website Milenial Property itu di www.milenialproperty.co.id. Iya benar berarti www.milenialproperty.co.id. Jadi di situ juga banyak power teamnya, yang kata Mbak Desi, timnya banyak bantu kok. Itu di sana ada semua muka-mukanya gitu. Nah terus dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman semua, kalau udah nonton YouTube channelnya jangan lupa di like, di share, di komen,
dan subscribe. Oke, kita tunggu subscribe-nya. Kalau teman-teman suka sama video kita tunggu subscribe-nya dari sekarang. Oke, thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya yang sangat menarik. Oke, bye bye. Thank you Mbak Desi. Thank you.